Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Ini ada informasi agak lucu ya teman-teman terkait politik dalam negeri yang ya emang politik di dalam negeri kita ini udah carut marut, udah nggak karuan lah. Ini kenapa saya bilang lucu? Ya ini Sekjen PDIP itu menyindir kemajuan Indonesia di era Presiden Joko Widodo disebutnya hanya berdasarkan utang yang sangat besar. Artikel ini kita dapat dari CNN, ya informasi ini kita dapat dari CNN, tapi banyak juga loh ini yang sudah merilis informasinya dari Kompas, dari Detik, tapi kita ambil satu aja. Ini Sekjen PDIP, Hasto Kristian itu menyindir kemajuan Jokowi. Katanya ini hanya didasari oleh utang yang sangat besar. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya khilaf sempat mencalonkan Gibran Rakabuming Raka di awal karir politiknya sebagai Cawalkot Solo pada 2020 silam. Hasto mengatakan keputusan partainya kala itu mencalonkan Gibran karena mengakui kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui kemajuan-kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi, kata Hasto dalam sidang daring Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Namun belakangan Hasto menyadari kemajuan oleh Presiden Joko Widodo dilakukan melalui beban utang yang sangat besar. Dia menyebut utang pemerintah saat ini mencapai 196 miliar US dollar dan belum termasuk utang BUMN yang mencapai 220 miliar US dollar. Setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar dan BUMN 220 miliar katanya. Ya kenapa saya bilang ini agak lucu ya teman-teman. Mereka ini ya PDIP ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. Jadi ibaratnya ini ada seorang supir ya yang dibeli di sampingnya itu ada mungkin bahasanya kondekturnya yang juga melihat mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang bersama-sama bareng-bareng. Tapi setelah pisah langsung menyalahkan drivernya. Ini drivernya salah, kenapa belok kanan? Ini salah, drivernya kenapa belok kiri? Tapi kenapa tidak ketika dulu masih beriringan ya memberikan nasihat-nasihat atau koreksi seperti ini. Ya memang ini politik dalam negeri, politik Indonesia emang kayak gini. Kalau misalnya udah pecah kongsi, ya sudah cerai, emang pasti langsung saling menjatuhkan. Ya saya nggak mau mendiskreditkan salah satu pihak ya karena ini adalah keputusan bersama loh teman-teman semua. Dimana saat Presiden Joko Widodo mengambil pinjaman untuk membantu mensukseskan program kerjanya, di sana kan juga ada persetujuan kabinet. Rapat dulu kan dengan kabinetnya, jadi Presiden itu nggak main-main kalau misalnya mau membuat sebuah aturan itu juga mendengarkan saran-saran dari para menterinya. Dan di sini PDIP itu adalah salah satu partai yang menterinya paling banyak di kabinet Presiden Joko Widodo. Kita lanjut sedikit lagi. Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius dalam kondisi ini. Dia mengaku semakin khawatir karena praktek nepotisme justru kian menguat. Dia mencontohkan pencalonan sekretaris presiden yang maju sebagai calon Bupati Boyolali. Menurut Hasto, pencalonan itu akan mengambil basis PDIP di Jawa Tengah. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, David dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali. Itu kan akan merebut basis dari PDIP Perjuangan yang selama ini membesar, kata Hasto. Sebelumnya Kementerian Keuangan Kemenke telah mencatat utang pemerintah sebesar 8.041,1 triliun per akhir tahun November 2023. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi. Utang pemerintah sebelumnya mencapai rekor pada Oktober lalu setelah tembus 7.950,52 triliun. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenke Suminto menilai outstanding utang 8.000 triliun itu ya masih aman. Menurutnya untuk menilai efektivitas utang pemerintah tidak hanya mengacu pada nominal, melainkan perlu memperhatikan berbagai indikator lainnya. Suminto menilai jika melihat berbagai indikator portofolio utang, justru kinerja utang termasuk risiko utang Indonesia sebesar 8 triliun itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun
Debt to GDP ya, GDP rasionya itu 8,11%. Ini turun ke posisi Desember sebesar 39,7%. Demikian pula turun pada puncak debt GDP rasio di tengah pandemi pada posisi Desember menjadi 40,7% kata dia. Ya, itu teman-teman semua informasinya. Kenapa saya sebut kayak gini ya? Ya walaupun misalnya ini sudah pecah, ya PDIP telah pecah dengan Pak Jokowi, kita nggak bisa menutup mata karena hampir 9 tahun PDIP dan Pak Jokowi ini ada di satu kendaraan ya. Jadi kalau misalnya PDIP keberatan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang mengaku mungkin khilaf ya, bahasanya mengaku khilaf, yang mungkin harusnya diutarakan di periode pertama atau di awal periode kedua. Kalau misalnya sekarang setelah pecah kongsi ya mungkin banyak juga para pengamat yang menilai ini ada unsur politis ya. Sekali lagi ini saya nggak bermaksud buat mendiskreditkan salah satu pihak, tapi ya memang inilah lucu perpolitikan dalam negeri. Teman-teman juga pasti punya pandangan yang lain ya terkait hal ini. Ya lucu lah kalau misalnya saya bilang politik di Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depan mungkin politik kita bakal lebih baik lagi ya teman-teman. Nggak akan ada lagi drama-drama di mana saling menyalahkan ya, saling menyalahkan hutang. Nanti kalau hutangnya tambah besar, nanti disalahkan lagi Pak Prabowo, nanti disalahkan lagi presiden selanjutnya. Ya itu aja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita insya Allah bakal lanjut lagi ya di video-video selanjutnya, terutama insya Allah nanti kita juga bakal upload di kajian online ya untuk informasi-informasi terkait Palestina. Mungkin nanti kita bakal uploadnya di di kajian online, dan mungkin buat di Supreme Detector kita mau fokusin di pembahasan politik dalam negeri ya, masih kita coba bahas lagi ya teman-teman sama ini tim apa aja yang mau kita bahas di beberapa channel kita, karena sampai saat ini kita ngelola ada 4 channel teman-teman ya. Buat informasi ada kajian online, Supreme Detector, portal politik, dan kajian daily. Itu semuanya channel aktif, dan kalau misalnya teman-teman mau cari informasi-informasi soal politik dalam negeri, politik luar negeri, tentang informasi yang lain yang seru-seru, bisa dicek di channel-channel mitra kita ya teman-teman. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.